Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di podcast kali ini, yang mana kita akan membahas tentang cara mendidik untuk membentuk karakteristik anak di anak usia sekolah dasar. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Badriatus Sania dengan NIM 072 dari program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya tidak sendirian, namun saya ditemani oleh narasumber yang sangat hebat, terutama dalam kasus perkembangan karakteristik anak. Oke, langsung saja kita sambut Ibu sebagai narasumber yang hebat. Sebelumnya mohon izin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bu Maro. Saya di sini sebagai guru wali kelas 1. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, sehat. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke Ibu, izinkan saya untuk memberi beberapa pertanyaan nih Ibu. Yang pertama Ibu, kita kan sebagai guru sekolah dasar yang mana anak-anak pada usia ini tuh sangat awam dalam karakteristik. Padahal sebelumnya kan sudah diajarkan terlebih dahulu oleh kedua orang tua. Nah, selanjutnya kan dilanjutkan oleh para guru, terutama di guru sekolah dasar. Itu bagaimana sih Ibu cara membangun karakteristik anak tersebut? Kita bisa menerapkan nilai-nilai moral yang baik, contohnya kejujuran, kemudian tanggung jawab, kemudian menerapkan 4 kata ajar: maaf, tolong, terima kasih, dan permisi. Oke. Nah, kalau kita misal mau minjam pensil gitu nih, maaf, saya pinjam pensilnya, seperti itu. Kemudian kalau minta tolong juga harus bilang tolong, diawali dengan tolong gitu. Kemudian kalau misal kita sudah dipinjami pensil dengan temannya, bilang terima kasih, seperti itu. Kemudian menerapkan nilai-nilai kejujuran itu tadi. Contohnya, misal di dalam kelas nih, contoh kecil, oh ada bukunya temannya yang hilang gitu, misalkan kan anak-anak biasanya gitu. Nah itu, ayo anak-anak coba siapa yang tahu bukunya temannya. Kemudian ada lagi, kalau misalkan pagi hari kita bersih-bersih gitu nih. Nah, kalau anak sekolah dasar tidak dicontohkan dengan gurunya, kan biasanya gurunya, ayo nak nyapu gitu. Kalau gurunya tidak ikut, anak-anak tidak mengikuti gitu. Jadi gurunya harus mencontohkan guru biar ditiru sama anak. Untuk pembentukan karakteristik ini kan tidak semuanya lancar nggih Ibu nggih, pasti ada tantangan-tantangannya. Mungkin apa saja yang pernah Ibu alami dalam proses pengembangan karakteristik anak ini? Kan setiap anak karakternya berbeda. Berbeda. Kita harus mengenal dulu. Oh, anak ini bersih-bersihnya kurang, misalkan gitu. Nah, diajak. Terus anak ini misalkan yang ini belum paham yang ini paham, ayo nak temannya diajak, seperti itu. Biasanya anak itu kalau sama gurunya kadang teman-temannya kok nggak ikut gitu ya, males. Jadi kita harus mengajak teman-teman. Kemudian kalau misalkan anak itu sudah memiliki karakteristik yang baik nih Ibu, cara mempertahankan karakteristik itu gimana nggih Ibu? Kan biasanya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi nggih. Itu bagaimana cara mempertahankannya? Diasah setiap hari. Jadi misalkan anak itu sudah baik ya diajak terus menerus, jangan sampai kita lengah gitu lah. Jadi jangan sampai kita lengah gitu. Nah, kalau misalkan pembentukan karakteristik di sekolah dan di rumah sudah baik, namun kan kita tidak tahu tentang bagaimana pertemanannya mereka di luar sana. Itu kalau mereka sudah
faktor pertemanan yang buruk atau jelek itu bagaimana kita mengatasinya lagi Ibu? Apakah kita mengulang dari awal atau ada solusi yang lain dari Ibu? Solusinya yang pertama kita panggil dulu anaknya. Kalau memang ada laporan seperti itu nggih, kadang anak kan nggih ndak ngaku kalau sama orang tuanya gini, tapi orang tua kadang nggih sering bilang ke gurunya. Nah, kita panggil, kita nasihati secara baik-baik. Terus gimana sih ditanya nih anak itu. Terus kalau ndak mau ngaku nanti diberi, misalkan sampai nggak mau ngaku nanti diberi hukuman ini. Tapi hukumannya mendidik. Kemudian Ibu, sekarang kan musimnya modernisasi nggih. Itu kan anak dari usia TK aja sudah memegang handphone Ibu. Nah, di handphone kan kita tidak bisa menentukan oh ini tontonan yang baik, ini yang buruk. Belum ada arahan untuk yang baik, yang mana yang buruk, yang mana yang di gadget itu. Menurut Ibu, di gadget itu apakah berdampak pada pembentukan karakteristik anak? Sangat berdampak sekali. Karena misalkan kita di sekolah sudah mengajari baik nggih, tidak terlepas dari orang tuanya. Kan mungkin nggih orang tua nggih banyak kesibukan. Orang tua sekarang nggih, maaf, kadang ibu lagi repot, ini aja mainan HP biar anaknya diam. Betul. Setidaknya kita di sekolah memberikan nasihat kepada anak-anak, sama memberikan sosialisasi di orang tuanya supaya meminimalisir untuk permainan. Kemudian Ibu, kalau anak sudah terlanjur kecanduan dalam bermain gadget kan susah untuk dihilangkan. Oh misalkan setiap hari itu habis sholat maghrib itu nanti kita kasih HP. Nah itu untuk menghilangkan kebiasaan itu gimana Ibu? Biar anak itu tidak kecanduan dengan gadget gitu. Yang pertama kita bilang dulu ke orang tuanya. Kalau memang ada kan di sini, kita bilang kalau bisa Bu, itu dibatasi main HP-nya. Kemudian yang kedua kita kasih tugas dari sekolah. Oh ini belajar ini, ngoten misal khusus anak itu yang kecanduan. Jadi tidak semua anak. Ngoten nanti pasti kita tanyai ke orang tuanya, gimana ini tadi main HP ndak? Kemudian kita lihat perilakunya. Kalau memang sudah berkurang, kan biasanya anak kelihatan nggih. Oh, ini kecanduan main HP. Oh, ini sudah berkurang. Nah, kalau memang sudah berkurang, ya alhamdulillah. Dan kita intinya terus berkomunikasi dengan orang tuanya. Berarti dengan sosialisasi dengan guru, dengan murid dan juga orang tua nggih. Intinya bekerja sama dengan orang tua. Kemudian Ibu kan tadi bahas tentang orang tua nggih. Itu kan karakteristik orang tua pun nggih berbeda-beda. Ada yang sepenuhnya pasrah ke guru, tidak mau tahu tentang bagaimana karakteristik anak. Ada yang sepenuhnya memahami karakteristik anak. Itu kira-kira nggih Ibu, kalau ada orang tua yang udah deh sama gurunya aja, saya nggak tahu, saya fokus kerja aja, itu gimana nih mengatasi orang tua yang seperti itu? Kalau saya sendiri memang benar karakteristik orang tua juga berbeda-beda. Yang pertama kita berbicara baik-baik dengan beliau. Terus yang kedua kalau memang tidak bisa, bismillahirrahmanirrahim, kita doakan semoga orang tuanya bisa membuka itu supaya anaknya gini untuk bekerja sama dengan kita di sekolah gitu. Karena kalau anak-anak di sekolah waktunya kan memang banyak di rumah bukan di sekolah. Kita sudah membimbing anak-anak, sudah mengarahkan. Untuk yang terakhir nih Bu mungkin Ibu ada pesan untuk kita para calon-calon guru muda di kemudian hari untuk pembentukan generasi yang emas gitu. Pesannya yaitu yang pertama, kalau kita mengajari dengan ikhlas, kuncinya ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim, mugi-mugi anak itu menjadi baik. Yang pertama kuncinya ikhlas, yang kedua sabar, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Dan jangan lupa kita sebagai guru mendoakan murid-murid kita semua, karena anak itu
tidak hanya dituntut untuk belajar, tapi kita tidak mendoakan gitu. Kan kita juga sebagai orang tua yang kedua gitu. Doa orang tua, doa guru, insya Allah diijabah sama Allah. Luar biasa sekali Ibu. Terima kasih ya Ibu. Semoga kelak kita sebagai calon guru muda dapat mencerdaskan anak bangsa dan memajukan negara kita tercinta ini. Terima kasih banyak ya Ibu. Tanpa mengurangi rasa hormat saya mohon maaf apabila ada salah kata. Kita akhiri ya Ibu nggih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Usai sudah podcast kita kali ini tentang cara mendidik karakter anak pada usia sekolah dasar. Semoga dengan adanya podcast kali ini menjadi bekal kita di masa depan. Saya akhiri sesi kali ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu. Ada yang kurang Bagaimana cara membangun karakteristik